Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal mufassirin. Inna arwahal ahya'i wal amwati taltaqi fil manami fatata'arafa ma sya'allahu minha. Ini ngaji tua titik. Mau kan? Soal mata hati, ini soal roh. Faidza arada jami'uha arju' ilal ajsad amsakallahu arwahal amwat indahu wa arsala arwahal ahya ila ajsadiha. Qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu minal mufassirin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan para mufassir menyatakan bahwa inna arwahal ahya'i wal amwat, roh orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah mati, taltaqi fil manam, bisa bertemu dalam tidur. Pokoknya sampean be wong tua wis langka nongol ya kun. Baru aja takon bapaknya kita duduk ya. Nah, masa nih bapaknya dia yang kenal. Iya. Ana batur lagi haji. SMS Kang. Yang sore aku sampean mene. Mesem-mesem bae. Terus sugike wong tua kita wis langka mene. Bareng karo sampean. Ente lagi apa? Ya ampun lagi dodok bae aja. Melak beli turu beli. Ya wis. Apa lo? Yambo sebenarnya. Fata ta'arafa, keduanya saling mengenal. Masya Allahu minha, sesuai kehendak Allah. Itu. Ini penjelasan dari hadis Nabi bahwa semua roh itu saling mengenal. Nah, jadi roh orang hidup dan orang mati itu bisa bertemu kalau yang hidupnya lagi tidur. Mengapa dipilih tidur? Karena biasanya tidur itu dalam keadaan rest area. Ya, keadaan santai, fresh. Faidza arada jami'uha ar-ruju' ilal ajsad, ketika roh yang orang hidup mau kembali ke jasad, amsakallahu arwahal amwat indahu, Allah menahan roh orang yang mati tetap berada di sisi Allah. Gitu ya. Jadi ketika sudah ketemu di mimpi, di tidur, ngobrol macam-macam, rohnya orang yang hidup kembali ke jasad, yang lagi tidur, roh yang orang mati ditahan oleh Allah tetap di samping Gusti Allah. Itu artinya rohnya orang yang dimuliakan oleh Gusti Allah, yang roh orang matinya lal. Wa arsala arwahal ahya ila ajsadiha, lalu Allah mengirim kembali, mengembalikan rohnya orang yang masih hidup ke dalam jasadnya. Gitu loh. Nah, kalau rohnya orang yang masih hidup masih di atas langit, belum turun ke bumi lalu melihat sesuatu, maka itu namanya mimpi indah, mimpi yang benar, mimpi yang bagus. Tapi kalau sudah turun ke langit bumi, sudah lewat bulan matahari,
kemudian roh melihat sesuatu itu tidak bebas dari setan. Maka mimpinya tidak usah dipercaya. Gitu. Itu Ibnu Abbas. Wa qala Sa'id Ibnu Jabir, innallaha yaqbidu arwahal amwat idza matu, arwahal ahya idza namu. Sesungguhnya Allah mengendalikan roh orang-orang yang sudah mati. Ya. Jadi keyakinan kita bahwa roh itu Allah yang mengendalikan. Allah pegang, Allah kendalikan rohnya orang-orang sudah mati. Jadi nggak bisa rohnya orang yang mati sembarangan jalan-jalan. Kalau ada rohnya orang-orang sudah mati bisa jalan-jalan, itu artinya Allah yang mengizinkan. Para malaikat, para nabi, kalau musim Arafah turun semua, itu atas kendali Gusti Allah. Itu loh. Warwahul ahya idza namu. Dan ketika orang yang hidup sedang tidur, maka rohnya dikendalikan oleh Gusti Allah. Itu tidak bisa sembarangan. Makanya ada orang yang terjun dalam dunia perteluhan, persantetan, yang merasa kesulitan ketika meneluh, menyantet orang yang sedang tidur. Itu. Ya, ternyata yang sedang tidur sudah disantet, diteluh. Bagi mereka. Cuman bagi kita orang awam, justru kebalikannya. Mau tidur gampang diteluh, disantet. Pembuktiannya belum ada. Jadi tidak usah dipikirkan. Pengen bukti ente disantet dengan ya buat dipercaya berupaya. Ngemata wong lagi turu mempan beliau nambah. Apa wong turu iku kadang-kadang malaikatnya akeh. Arab turu wudu dingin. Ya pikir dingin kan, yang lagi melek kan boro-boro wudu, boro-boro istighfar kan, paling wudud pas-pus. Mulane gak akeh wong mati jantungan lagi apa, lagi dolan, lagi keloyong-keloyong, lagi nimbak. Laka wong lagi turu jantungan mati laka. Ana lagi melek. Ya kan? Fatata'arafa masyaallahu an tata'arafa. Jadi kesimpulannya baik pendapat Ibnu Abbas dan kawan-kawan ataupun Sa'id bin Jubair meyakini bahwa roh kita orang yang masih hidup bisa mengalami perjumpaan dengan roh orang-orang yang sudah meninggal dunia dan saling mengenal walaupun dulunya tidak pernah ketemu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Itu yang perlu saya jelaskan. Kalau yang ini kan tinggal dibaca saja. Lalu ada kebiasaan yang boleh kita tiru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita pengen mempertajam mata hati, mempertajam intuisi, ya bedanya kan gini. Kalau sang Syekh itu membaca sesuatu sepanjang hayat. Kalau kita kalau perlu baca, kalau tidak baca. Itu bedanya di situ. Artinya kalau Anda pengen dapat karamatnya seorang syekh, ya ikuti perilakunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membaca asma
al-muhitul alimur rabbus syahidul hasibul fa'alul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir itu sejak menemukan bacaan ini sampai akhir hayat. Itu loh persoalannya. Kalau kita menemukan dari muda sampai akhir hayat tidak pernah membaca. Ya. Iya kan? Bedanya di situ. Masih mending kalau lagi perlu baca. Ternyata asma Allah yang 10 ini, saya cari-cari teorinya, ini kan ada 10 tahapan tajalli bil asma itu. Nah ini masuk ke dalam tahap 4, Yon. Nah, tahap 4. Jadi kalau sekolah 4. Ada 10 kelas, nah ini kelas 4. Tujuannya untuk itu, untuk mempertajam intuisi, untuk mendapatkan ilham dari Gusti Allah. Dan itu yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Jumlahnya memang cuma 313. Nah, cuman kalau beliau melaksanakan sepanjang hayat, kalau kita belum. Itu saja. Bedanya itu. Ya biar Anda tidak pesimis lah. Bedanya itu. Al-muhitul alimur rabbus syahidul hasibul fa'al khalaqul khalqul bal musawwir. Jangan bilang kok banyak banget, lama gitu. Anda punya tab. Tab tahu? Nah, apa bedanya tab dengan HP ini? HP ini tidak punya mengandung, tidak bisa nyimpan data, tidak bisa membaca data. Tapi kalau tab yang Pentium berapa, yang core itu shred, semua data ada semua kan? Ya. Nah itu begitu. Hati Anda kalau banyak hafalan, baca Quran sehari khatam bisa, karena mesinnya sudah tab, tidak sekedar seluler. Itu ya. Jadi kalau Anda yang punya tab kemudian hafalannya gak kuat, sayang-sayang. Kalah sama mesin. Kalau Anda punya tab kemudian memori Anda segitu-gitu saja, ilmunya ya dibuang saja. Jual lagi. Isin. Dolarannya cerdas, uangnya lebih cerdas. Kan isin orang. Bonekanya cerdas, kang dia bonekanya lebih cerdas. Nah, itu yang berikutnya, yang di bawah itu hadis-hadis Rasul. Ya minimal kalau Anda sholat witir malam Jumat ada beda dengan witir-witir di hari biasa. Minimal jadi perangsang buat Anda, sekali-kali witir mau malam Jumat ada yang dibaca, ya Allah, ya Rabbi, ya Qayyum, bika astaghitsu. Ya Hayyu ya Qayyum bika astaghitsu la ilaha illa anta. Terus jaluk nih Gusti Allah, jaluk apa? Itu etikanya berdoa. Nah, kalau paginya sholat duha karena nggak biasa, terus ada bacaannya, jadi baca, jadi sholat duha. Ya jami'al ajaib, ya radda kulli ghaib, ya jami'as syaitan, ya man maqalidul umur biyadih, ijma' baini wa baina apa? La jami'a illa anta, innaka antal alim, ya arhamar rahimin. Ini yang menciptakan Imam Al-Ghazali. Secara spesifik untuk orang yang sedang kehilangan barang, atau istrinya minggat, atau pacarnya kabur, tak jelasakan beli. Angger dilakoni maksudnya sih kan loh. Jawab. Kalau udah dilakoni maning ya kebangetan. Dicoba sekali-kali kah mujarab beli. Anu loh. Buat mujarab berarti masih diakui Gusti Allah. Kan kono beli. Uji coba aja sampe akhirat tali pelanggan Gusti Allah kita bedi aku ta.
Aja sampai mengono, nih dunia dicoba dikit. Masih diakuin nih Gusti Allah ki ngono no. Itu loh asal penciptanya untuk itu. Nah, titik-titiknya itu yang Anda cari itu. Ya, kalau Anda cari uang ya uang, yang Anda cari orang ya orang, yang Anda cari dagangan ya dagangan. Yang Anda cari keuntungan rezeki ya sebutin. Oke? Sudah? Nah, yang terakhir yang di kotak-kotak itu ini apa? Latar belakangnya gini. Di hari itu, jam-jam itu secara antropologis tidak baik untuk kesehatan, pikiran, dan lain-lain. Nah, sehingga banyak digunakan oleh orang-orang jahat untuk berbuat jahat. Itu loh. Makanya pada jam-jam itu, hari-hari itu, kalau Anda tidak terbiasa waspada, ya waspada. Kalau sudah terbiasa waspada, ditingkatkan kewaspadaan. Itu loh. Ini dalam rangka mencegah apa ya, daf'ul balak atau apalah. Latar belakangnya itu. Ada ya berbuat jelek itu kan ada sihir, ada maling, ada ngerampok, ada macam-macam, menyakiti dan lain-lain. Kata Imam Al-Muhasibi, ini termasuk dari proses muhasabah. Kata Imam Al-Ghazali, ini termasuk proses tahalli, tahapan-tahapan mu'atabah. Jadi proses pendisiplinan. Karena mujahadah itu baru kelas 5 san. Ada kelas berikutnya mu'atabah, mu'aqobah, baru muhasabah dan musyahadah gitu. Arahnya ke situ. Nah, kemudian karena di mana-mana sejak zaman Nabi Sulaiman ada Harut dan Marut, maka jam-jam ini, waktu-waktu hari-hari ini kemudian digunakan oleh orang-orang, manusia, jin, setan yang hobi menyebarkan kejahatan. Ini jadi waktu-waktu khusus mereka menyakiti orang Islam, terutama keimanan, gitu kan. Dalam bahasa Jawa ini jam-jam naas, ya itu. Jadi artinya kalau Anda pada jam 9 hari Senin bermusuhan dengan orang, jangan harap Anda menang, gitu loh. Makanya hindari. Amin. Ya. Oh, kalau begitu setiap hari harus waspada, ya memang iya. Mata hati itu harus dilatih waspada. Para sufi, para wali membuat rumus-rumus seperti ini karena pengalaman berabad-abad dan penelitian terhadap peredaran planet-planet di muka bumi seperti itu. Ya. Sepintas seolah-olah ini apa? Ya mungkin orang Indonesia mengatakan syirik lah. Ya kan?
Orang santri sering paling gampang mengatakan semua hari baik, semua hari baik. Ya, baik dari mana? Kan gitu. Semua hari baik, baik dari mana? Buktinya sampean bahkan hajatan mong tanggal lapang. Kenapa? Karena batur kerja libur KB, kula kasih ngondangan. Ya. Iya kan? Baik dari mana? Semua hari baik saudara, namun makanya laris terus, berarti gede terus. Namun makanya apes, semua hari jeblesak. Gitu kan. Jadi pemahaman yang mendalam para sufi, para ulama klasik tentang wassama'i dzatil buruj, wassama'i wat thariq, tentang saat, maka dibikinlah ya rumus-rumus teori seperti ini, bahwa secara umum karakter hari Senin seperti ini, Selasa seperti ini, Rabu seperti ini, Kamis seperti ini, tapi ada karena perputaran daurah, rotasi, ada jam-jam yang harus diprediksi kan gitu. Sama halnya Anda punya keyakinan Februari itu pasti 28 hari. Tapi dalam jangka sekian tahun pasti 29 hari. Itu Pak. Hari Senin memang kelahiran Kanjeng Nabi. Tapi bukan jam 7 pagi, bukan jam 10 pagi. Jam 4 sebelum subuh. Ya kan? Iya boleh. Jam 4 sebelum subuh, hari Senin adem, sejuk. Tapi setelah tong subuh, matahari sudah mulai terbit. Ya lagi panas-panas ya kan Gusan. Anunya apa, antropologinya seperti itu. Paham li? Rumusnya begitu dulu. Nah, sore hari kalau dibandingkan dengan terik matahari jam 12, Anda akan mengatakan jam 4, jam 5 sore adem. Iya, San. Kalau maghrib, adem atau panas? Adem, karena Anda tidak tahu proses terbenamnya matahari. Tapi kalau Anda tahu proses terbenamnya matahari ketika maghrib dan menyaksikan laut di sana merah bara api, Anda akan mengatakan panas. Ya, makanya maghrib itu hari-hari yang paling panas dibanding dengan ketika matahari baru terbit. Kan begitu? Lalu, kata orang antropologi, kalau ada orang di jam yang matahari lagi panas berbuat kejahatan, kejahatannya akan semakin kuat. Kan gitu? Atau ada bayi lahir di jam 6 maghrib, maka karakternya sepanas bumi waktu itu. Karakternya ya panas, ya dugal, ya sobut, ya apa, karep dewek, ya macam-macam. Ya, angel diaurus, kan gitu loh. Kalau ada orang lahir ketika menjelang subuh, ya biasanya kecipratan sifatnya Kanjeng Nabi. Kan begitu paling gampang. Itu termasuk stamina tubuh seseorang juga ditentukan ketika kapan dia lahir. Wong lahir musim ketiga, apa Pak? Jawa Jawa? Kudet. Iya. Wong lahir musim rendang, bongsor, subur. Kan begitu bahasanya. Itu bahasa orang zaman dulu yang tidak ngerti antropologi. Iya kan? Wong lahir Indonesia, langkas yang putih. Ya semene iki. Lah ceritanya wong Indonesia putih sampai tuku sabun sing Jepang yang gerbeireng. Diraba-raba priben. Di samping gen. Wong Afrika kawin karo Indonesia lahir ya angger bae. Kayak mangudi. Beli kayak
Wong Jepang kan ngono. Walaupun beda alam, gen begitu. Itu asal usulnya seperti itu. Nah. Sama halnya kenapa orang kalau gerhana bulan, gerhana matahari nggak boleh melihat langsung bulan atau matahari karena panasnya melebihi normal, dahsyat. Tidak boleh menatap gerhana bulan langsung karena panasnya banter ketika gerhana. Terus apa sih untungnya dalam gerhana bulan? Tinggal dina bulan orang rembuk, bilok subhanallah, bilok apa? Dalam gerhana, dalam apa ya? Bisa bayang gerhana itu apa? Ya, tontonan baik kan? Iya, waktu kita kecil kan kalau mau gerhana pengumuman siap-siap, jangan tidur wudhu, ngomong kenang ngenteni. Ini si orang ya rembuk, dalamnya TV. Terima kasih masjid biapa, kiai beli masjid biapa. Yang TV gerhana sembayangnya kalau TV. Itu Pak, ya. Nah. Ya ini sekedar tahu. Kalau mau paham ya belajar. Cuma saya hanya ngasih apa ya? Ya bagi-bagi informasi bahwa karena tidak setiap zaman sama, tidak setiap hari sama, gitu loh. Maksud saya gini, sebentar lagi kita mau menghadapi pesta demokrasi macam-macam, gitu loh Mang Udi. Ya, paham lagi? Banyak persaingan nanti. Ya, maksudnya mau kan loh, Mit? Lah, kita nggak nom tersangoni loh. Supaya hati-hati aja gerada geruduk, pakai yang naluri, pakai intuisi. Berpolitik harus pakai naluri, pakai intuisi, segala pakai itu. Maksudnya begitu. Buat yang pengen jadi dukunnya, mangga dilakukan dari dukun. Ya, dukun politik kan biasa larang bayaran nih. Oke, cukup. Ya wis. Dia takon Mang Udi. Sidapnya nyalon bupati. Oke, walaupun pangapunten. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.